Mana bapak-bapak nih? Pak, Pak. Saya ingin pulang, Pak. Saya nggak ada kontrakan, saya tidur di mana? Saya suruh jadi gembel. Rudi Haryanto, pemudik asal Bekasi ini menangis dan memohon kepada petugas di Pelabuhan Merak, Banten agar bisa mudik ke kampung halamannya di Lampung. Rudi juga memboyong istri dan anaknya. Meski sudah mengetahui ada larangan mudik, Rudi menolak kembali ke perantauan karena tidak lagi bekerja dan tidak memiliki tempat tinggal. Meski larangan mudik di tengah pandemi corona telah disosialisasikan untuk mencegah penyebaran, namun masih banyak pemudik yang kedapatan hendak pulang ke kampung halaman. Penyekatan pun diadakan di sejumlah titik perbatasan antar wilayah. Petugas gabungan memeriksa setiap kendaraan umum, pribadi, dan kendaraan pengangkut barang yang melintas. Untuk menghindari razia petugas di posko penyekatan, pemudik menggunakan berbagai macam cara. Seperti 8 orang pemudik ini yang tertangkap petugas saat akan mudik ke Surabaya. Mereka mengaku terpaksa bersembunyi di bak mobil pick-up untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dari hasil pemeriksaan, para pemudik ini berasal dari Malang yang hendak mudik ke Rungkut, Surabaya. Setelah diperiksa, 8 pemudik bersama sopir pick-up dipaksa memutar balik untuk kembali ke tempat asal. Bahkan ada pemudik yang nekat menyewa truk towing untuk mengelabui petugas. Truk towing yang mengangkut mobil ini ternyata berisi 8 pemudik yang hendak masuk ke wilayah kota Semarang. Video yang direkam di kawasan Taman Unyil batas kota antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang ini pun viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengapa warga nekat mengambil resiko untuk tetap mudik? Apa resiko yang akan mereka hadapi? Kami akan membahas bersama ahli epidemiologi Dewi Nur Aisyah dan Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Benyamin. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dewi dan juga Pak Benyamin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga, Mbak. Baik, saya ke Pak Benyamin terlebih dahulu. Pak Benyamin, apa saja Pak modus yang digunakan oleh pemudik agar bisa pulang ke kampung halaman menghindari petugas yang sudah berjaga begitu di posko-posko penyekatan? Ya, kalau modus itu banyak sekali ya. Mulai dari dia masuk ke dalam truk, bahkan mobilnya juga ada yang masuk ke dalam truk gitu ya. Kemudian ada juga dengan masuk ke bagasinya bis gitu. Nah, tapi yang sekarang tren ini adalah menggunakan travel. Jadi menggunakan travel yang sudah sosialisasikan ataupun diiklankan melalui Facebook, melalui Instagram gitu ya, melalui media sosial yang lainnya, sehingga banyak masyarakat berminat. Tapi namanya juga usaha ya, saya kira ya wajar-wajar aja lah. Tapi resiko kalau sampai ketangkep di jalan, ya untuk yang pemudiknya kita pulangkan, kalau untuk yang kayak travel gitu kita sita dulu, kita periksa dulu, begitu Mbak. Lantas apa inovasi yang dilakukan petugas untuk menciduk para pemudik yang tetap nakal dengan akal bulusnya ingin pulang kampung gitu Pak? Kalau kita sih paling memperketat di pemeriksaan ya, memperketat di pemeriksaan pada pos-pos penyekatan itu, ya juga di beberapa jalan tikus ini, istilah kita sekarang ini lagi ramai jalan tikus ini ya. Nah, tetapi ada juga memang yang lolos, ya. Tetapi kalaupun lolos, jangan berbahagia dulu, karena di depannya itu pasti ada penyekatan-penyekatan berikutnya. Seperti di Jawa Barat itu, aduh banyak sekali Jawa Barat itu, mau lepas Jawa Barat saja. Ada beberapa penyekatan sampai dengan perbatasan Jawa Tengah ya. Kemudian di Jawa Tengah sendiri ada. Kalau di jalan tol, memang ini sangat ketat sekali jalan tol, ya terutama di Cikampek maupun di tol Cipali itu juga ada penyekatan-penyekatan sampai ke Jawa Timur. Kebetulan kami bersama Pak Kakor Lantas juga baru kembali dari Jawa Timur untuk ngecek penyekatan-penyekatan tersebut. Begitu. Jika ada pemudik Pak yang beralasan sudah di PHK, tidak punya lagi pekerjaan, penghasilan, dan juga mau tak mau harus kembali ke kampung halaman, apakah diperbolehkan Pak untuk pulang ke kampung halaman? Bisa kalau judulnya mudik Mbak. Jadi kalau dia alasannya mau mudik ya, tidak bisa. Kan kita sudah memberikan kesempatan kemarin itu. Sebelum tanggal 24,
kita masih memberikan peluang ya sesuai dengan instruksi Presiden. Tetapi ketika memasuki tanggal 24, sudah tidak ada alasan lagi untuk pergi mudik ya. Jadi kita anggap semua yang akan pulang kampung adalah mudik gitu kan, karena sudah memasuki bulan puasa. Nah, jadi pasti kita kembalikan juga. Demikian. Oke. Kita akan menuju ke Bu Dewi. Bu Dewi, kalau kita pelajari dari gelagat para pemudik seolah tak ada kata henti untuk melakukan inovasi atau akal-akalan untuk mengelabui petugas. Apa alasan utama di balik ini yang Anda lihat justru akan berdampak buruk terhadap menyebarnya rantai penyebaran virus corona? Ya, jadi bisa saja orang yang mau mudik merasa sehat, badannya tidak ada gejala, baik-baik saja. Tapi belum tentu kondisi dirinya benar-benar bebas dari virus. Jadi kalau misalnya nanti pemudik itu benar-benar pulang ke kampung halaman, tentu saja dapat mempercepat laju transmisi dari satu daerah ke daerah yang lain. Semakin banyak pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu akan semakin meningkatkan resiko. Dan di sana kebanyakan pemudik itu akan bertemu dengan sanak keluarga, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Dan bisa saja bahkan kebanyakan kasusnya adalah yang ditemui itu kondisinya belum tentu lebih sehat dibandingkan dirinya. Daya tahan tubuhnya lebih rendah. Contohnya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, bapak ibunya, kakek neneknya, atau beberapa orang yang memang memiliki kondisi penyerta. Misalnya orang-orang yang memiliki penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Bisa jadi untuk dirinya sendiri tidak ada masalah, tapi ternyata ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia menularkan penyakitnya, lalu membuat penyakit itu menyebar di daerah kampung halamannya. Dan fatalitasnya tentu akan berbeda untuk mereka yang sudah lanjut usia atau memiliki kondisi penyerta. Hal tersebutlah yang ingin kita hindari, kenapa akhirnya mudik di tahun ini harus sangat-sangat dibatasi. Dengan kondisi yang seperti ini, Bu Dewi, apakah ini bisa membuat begitu epicentrum baru penyebaran corona di daerah, tidak hanya di kota-kota besar? Itu sangat memungkinkan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di awal-awal kejadian COVID-19 di Indonesia, epicentrum utamanya itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten. Saat ini sudah mulai bergerak, nomor 2 kasus tertinggi adalah Jawa Timur. Kita sudah melihat pergerakan di sana. Bahkan Banten sudah menjadi provinsi kelima tertinggi, bukan lagi ketiga. Itu artinya perpindahan orang, transmisi di lokal daerah juga akan mempengaruhi tingginya kasus yang ada di sana. Jadi epicentrum baru dapat muncul kembali jika memang ada banyak transmisi virus yang terjadi pada wilayah tersebut. Oke. Benarkah kemudian ini akan mempersulit untuk tracing ataupun pelacakan untuk menemukan klaster mana penyebaran ini dilakukan? Jika memang identitas pemudik tersebut, misalnya tadi bentuknya adalah diam-diam, sembunyi-sembunyi, tentu akan sulit untuk melacak, terutama jika orang tersebut adalah orang yang sehat, belum pernah ke puskesmas, tidak teridentifikasi dia adalah ODP misalnya, atau PDP dengan gejala yang lebih sedang atau berat. Tentu klaster-klaster baru ini kita cuma menemukan dari transmisi baru. Itu yang kita lihat sebenarnya. Di awal-awal kejadian COVID-19, transmisi dari kasus pertama, kedua, ketiga jelas rantai penularannya. Semakin hari, semakin baru lagi, kita temukan klaster-klaster baru yang kita masih sulit menemukan rantai penularannya. Bisa jadi karena tadi ada orang-orang yang kita sebut carrier atau pembawa yang tidak terdeteksi terinfeksi, namun ternyata telah menularkan virus itu ke orang-orang lain di sekitar wilayahnya. Baik, saya ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, sejauh ini sudah berapa banyak Pak pemudik yang kedapatan begitu berusaha untuk mudik? Dari hari pertama ya sampai dengan hari ke-9 kemarin ya kita hitung, itu sekitar 23.500 kendaraan. Itu terdiri kita bagi 3, yaitu kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor. Tapi yang paling banyak ini kira-kira 60% lah ya, itu adalah kendaraan pribadi yang kita kembalikan. Begitu. Oke, jika rujukannya adalah undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, kan ada sanksi 100 juta rupiah, kemudian juga kurungan penjara 1 tahun. Pada prakteknya apakah ini sudah diterapkan oleh aparat untuk menimbulkan efek jera? Sampai saat ini belum, kita hanya mengembalikan saja semua sanksi. Kita anggap itu sudah sanksi paling berat. Dan ini juga kalau menurut saya sudah efektif ya.
menurut kami sudah efektif, bahwa dengan pengembalian ini saja sudah cukup masyarakat tahu lah. Kalaupun masih ada yang mencoba-coba, kami katakan silahkan saja mencoba. Kita akan juga berusaha untuk menyekat, berusaha untuk tidak dia jadi mudik. Seperti itu. Sekuat apa petugas akan mencoba tanpa memberikan rasa kesadaran pada masyarakat untuk taat hukum? Begitu, Pak Polisi? Kan kita sudah punya target untuk pelaksanaan operasi ini sampai dengan tanggal 31. Namanya operasi ketupat. Kalau dalam keadaan normal, operasi ketupat yang kita lakukan itu paling lama 2 minggu, ya. Tetapi ini sampai dengan 38 hari. Memang cukup lama. Tapi pimpinan Polri juga sudah menyiapkan personil semaksimal mungkin. Dengan kita juga bekerja sama dengan para stakeholder dari TNI, kemudian dari perhubungan, dari kesehatan, dan lain sebagainya. Itu juga menambah perkuatan kita. Jadi kita tidak akan pernah lelah, ya, 24 jam, 1 kali 24 jam setiap hari, kita akan tetap berada di lapangan untuk menyekat masyarakat yang akan mencoba mudik. Ya, Pak Benyamin, untuk menyekat mungkin pemudik yang menggunakan mobil travel, bus mungkin cukup mudah begitu ya. Tapi bagaimana dengan pemudik yang menggunakan sepeda motor yang melalui jalur alternatif? Terlalu gampang sepeda motor itu, kan? Jalur alternatif itu seberapa banyak sih? Dia jalan-jalan tikus pasti ada di sekitar kabupaten itu. Mau tidak mau dia pasti akan melintasi jalan besar juga. Silakan, kalau ini kan bisa kita saksikan di Pantura gitu ya. Memang saya pernah langsung berkomunikasi juga di TV yang lain dengan tiga narasumber ya yang dikembalikan, semuanya sepeda motor. Jadi dia mencoba untuk melewati 1 kabupaten lewat, 2 kabupaten lewat. Di kabupaten ketiga dia kena jaring. Akhirnya dia frustasi, setiap ada pemeriksaan dia selalu ditanya-tanya. Akhirnya di ketiga dia kembali pulang. Jadi silakan saja, kalau menurut kami mencoba seperti itu ya, kalau sampai ya syukur, tapi kecil kemungkinan sampainya menurut kami. Baik, saya ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto memperkirakan atau berharap begitu corona akan berakhir di Juni hingga Juli. Dengan kondisi yang seperti ini, Bu, masih banyak pemudik yang berusaha untuk pulang kampung. Apakah ini bisa mundur? Terkait dengan kondisi, sebenarnya waktu saya ralat ya Pak, jadi kalau Kepala Gugus Tugas Bapak Doni Monardo sempat menyampaikan hal tersebut dengan catatan seluruh masyarakat bahu-membahu saling membantu menjaga dirinya, menjaga orang-orang di sekitarnya, kalau istilahnya adalah new opening. Jadi kita punya new normal lah. Dalam kondisi normal, tapi semuanya harus baru. Semua masih menjaga jarak, semua masih dalam kondisi pakai menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan lain sebagainya. Jadi memang kondisi, apakah kemungkinan kita berakhirnya pandemi menjadi mundur gitu pertanyaannya. Melihat kondisi yang ada, modeling itu dibangun berdasarkan asumsi. Asumsi dari angka-angka yang kita dapatkan dari literatur-literatur, baik dari data nasional maupun internasional. Tapi lagi-lagi, bagi saya, peran utama di sini kuncinya adalah masyarakat. Ketika masyarakat mampu mematuhi peraturan yang ada, mampu menjaga dirinya, berubah perilakunya, kuncinya adalah perubahan perilaku. Ketika masyarakat mampu melakukan perubahan perilaku dalam waktu 1-2 bulan ke depan, maka bisa jadi timeline itu dapat kita penuhi. Namun, jika memang masyarakat sampai dengan tingkat terbawah masih mengabaikan apa yang sudah harus kita lakukan, bisa saja penambahan jumlah kasus akan terus bertambah semakin besar dan penularannya akan jauh semakin meluas. Oleh sebab itulah, itu peran pentingnya di mana pemerintah dengan masyarakat saling bahu-membahu untuk menyelesaikan dan menangani COVID-19 di Indonesia. Kajiannya tidak Ibu, dengan saat ini sudah diterapkan PSBB di berbagai daerah, namun juga masih ada yang nekat mudik. Perkiraan berakhir begitu corona di Indonesia kapan? Pertanyaan berakhirnya kapan tadi saya bilang memang masih sangat normatif. Sementara ini memang perkiraan angka meningginya kasus kemungkinan besar kan kalau misalnya kita melihat kurva gitu ya, ada tahapan 1, 2, 3, 4, Indonesia itu mungkin masih dalam tahapan kedua menuju puncak.
Jadi masih belum bisa dipastikan kapan kita akan pada masa pengontrolan pandemi atau kasusnya semakin menurun, dan semua itu lagi-lagi variabelnya akan tergantung dari kepatuhan masyarakat dalam menjalankan arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah setempat. Jadi untuk saat ini jumlah kasusnya memang diperkirakan akan masih menaik, terutama pada pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei. Karena orang-orang masih, kita lihat sekarang, orang-orang berburu takjil saja. Bisa dilihat orang-orang sudah mulai banyak keluar rumah, sudah mulai berkerumun, walaupun kecil, tapi tetap di sana harusnya ada perubahan perilaku di mana kita lebih menjaga diri kita, misalnya masih menjaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk pencegahan dari level individu maupun pencegahan ke orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ditanyakan terkait dengan kapan akan berakhir, kapan puncak akan terjadi, tadi saya bilang semua asumsi yang digunakan dalam modeling semuanya akan kembali kepada perilaku masyarakat. Ketika masyarakatnya patuh, level kebijakan mendukung, maka akan semakin merendahkan kurva, melandaikan kurva yang ada. Ya, Bu Dewi, tentu hitung-hitungan ini juga akan berdasar pada kesiapan infrastruktur termasuk pelayanan kesehatan di daerah agar tidak terjadi ledakan penderita corona juga di daerah begitu. Bagaimana Anda melihat kondisinya saat ini? Kondisi saat ini pemerintah telah mengerahkan instansi-instansi, misalnya rumah sakit yang mampu untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Tapi tidak bisa juga kita pungkiri kondisi di lapangan adalah banyak orang yang mungkin tidak teridentifikasi sebagai pasien COVID, namun berobat ke tempat-tempat klinik misalnya, atau mungkin ke dokter-dokter spesialis yang lain karena memang tidak membawa gejala, dan ternyata mereka mengidap COVID-19. Itulah yang saya sebut kenapa sebenarnya ada banyak carrier yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia. Karena bisa jadi 70-80% dari pasien penderita COVID bisa jadi tidak punya gejala sama sekali. Mereka merasa sehat, namun ternyata menularkan. Kesiapan dari rumah sakit, misalnya rumah sakit yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yang awalnya dari 132 rumah sakit rujukan nasional, sudah ditambah 563 rumah sakit rujukan provinsi, sehingga total 668 rumah sakit saat ini sudah ditunjuk untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Kita masih menyoroti bahwa pelayanan dan infrastruktur kesehatan itu tidak merata di negara kita. Itu akan kita dalami lagi. Saya ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, jika Anda menyebutkan tadi bahwa saat ini yang menjadi tren adalah layanan travel untuk mengantarkan mudik begitu, dan ini dilakukan, disebarluaskan via percakapan, aplikasi percakapan dan media sosial. Apakah patroli siber yang sudah dijalankan oleh aparat ini sudah berhasil menciduk orang-orang di balik ini? Tak perlu. Memangnya dia salah? Dia tidak salah, ya. Hanya apalagi kalau dia menyampaikan mengiklankannya, ya, menurut kami tidak perlu. Yang penting ketika dia di jalan, itulah baru kita bisa melakukan tindakan. Jadi ketika dia di jalan tertangkap, ya itu sudah jelas dia melakukan pelanggaran. Dia bukan kendaraan umum, tetapi dia memungut bayaran. Itu kan sudah pelanggaran. Itu bisa kita jadi tindak secara tidak hukum. ada langkah preemptif yang dilakukan patroli siber, Pak? Oh, nggak usah, nggak perlu. Ya, yang penting ketika dia melakukan itu di jalan, ya dia salah, begitu. Oke. Nggak akan kena, nggak ada pasalnya juga kalau kita mau melakukan tindakan, misal patroli cyber, terus kita tindak dia belum melakukan apa-apa kok. Kan kalau di kita itu sudah ada bukti baru, artinya sudah ada dia melakukannya gitu ya. Kalau baru dia sebarkan seperti itu aja, dia belum melakukan, belum bisa diapa-apakan dia. Dari sekian banyak Pak yang sudah dicegat begitu pemudik, tujuan kota-kota mana saja Pak terbanyak para pemudik ini? Paling banyak memang Jawa Tengah ya, paling banyak Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Kalau agak ke sana sedikit ke Jawa Timur, itu sedikit sekali lah. Mungkin juga masyarakat berpikir terlalu jauh, mungkin ya juga resiko penyekatannya terlalu banyak atau cegatannya terlalu banyak ya, sehingga kalau ke arah Jawa Timur sedikit. Jadi saya juga dalam hal ini juga menganggap bahwa tren penurunan dari awal kita melakukan operasi ini juga terlihat ya. Awal-awal tuh tinggi sekali, apalagi tanggal 24 itu ya. Makin kesini tetap turun ya, walaupun ya mungkin yang tertangkap juga ada juga orang-orangnya itu juga. Hari ini dia tertangkap di Cikampek
misalnya mungkin beberapa hari kemudian dia tertangkap di puncak gitu kan, tapi kan hitungannya tetap sama dia akan keluar Jakarta, kita hitung juga seperti itu. Atau mungkin di Cikampeknya lolos, tetapi mungkin di Pejagannya kena, akhirnya dia kembali lagi. Jadi seperti itu. Kalau dibilang tingginya adalah Jawa Tengah, yang kedua Jawa Barat. Oke, bagaimana kemudian pengawasan terhadap kendaraan barang, kendaraan pengangkut bahan pokok? Ini kan memang masih terus beroperasi untuk kebutuhan masyarakat begitu Pak. Namun di sisi lain juga tidak sekali dua kali juga ada saja orang-orang yang mau menumpang dan bersembunyi di balik ini. Ya, kita juga akhirnya memeriksa berdasarkan pengalaman ya. Itu juga menunjukkan kita memang berbagai cara nih masyarakat ini ya. Kalau kendaraan barang kan bebas melintas agar ekonomi tetap berjalan gitu kan. Tetapi akhirnya dengan adanya larangan ini, kendaraan barang pun dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi sekarang ketika ada kendaraan barang, akhirnya mau tidak mau kita melakukan pemeriksaan juga. Bisa mungkin kita lihat di video-video yang sudah ada ya, yang menggunakan mobil towing, kemudian ada mobil di atasnya, di dalamnya banyak orang, terus diputar balik oleh polisi, dia ada ketawa-ketawa aja masyarakatnya itu. Kemudian ada juga truk yang dinaikkan. Sembunyi-sembunyi dengan memang orang yang mengantar logistik begitu? Kalau dia memang ada barangnya, ada logistiknya kita suruh tetap jalan, tapi orangnya kita turunkan. Kita antar pakai mobil polisi sampai ke dapat kendaraan umum terdekat. Itu yang sudah terjadi kemarin di beberapa tempat seperti itu, ada yang numpang kendaraan barang, ternyata di tengah-tengah isinya ada manusianya. Mobilnya disuruh jalan, manusianya yang di belakang penumpangnya suruh turun, diantar oleh mobil polisi ke tempat kendaraan umum terdekat, kembali lagi ke daerah asal dia berangkat. Jadi sekarang semua mobil yang membawa logistik diperiksa, disuruh berhenti dulu begitu Pak? Mbak ya, nggak mungkin satu-satu kita periksa. Karena kalau satu-satu kita periksa juga nanti mengganggu perjalanan juga. Kemudian waktu juga dan menimbulkan kemacetan. Nah, kalau yang sudah biasa ini kan kita melakukan penyekatan, kita bagi dua. Antara kendaraan barang dengan kendaraan pribadi misalnya. Nah, kalau kendaraan barang ini kita lihat ciri-cirinya dia. Kalau dia ada terpalnya atau dia mobil box, tapi boxnya itu dibuka, nggak digembok. Kalau digembok kan mati orang yang nggak dapat udara dia kan. Dia dibuka gitu ya. Nah itu kita curigai ya. Ada beberapa sih yang ketangkep yang kena ya, begitu. Oke, saya kembali ke Bu Dewi. Bu Dewi, jika merujuk pada 2 bulan diberlakukannya sistem perlawanan terhadap corona ini yang dilakukan oleh negara kita seperti ini, ada usulan untuk PSBB dilakukan secara nasional. Kaitannya ini agar arus pergerakan orang dapat terbatas di setiap wilayah begitu. Anda melihat usulan ini make sense? Terkait dengan PSBB, Mas? PSBB dilakukan secara nasional untuk bisa memantau pergerakan orang masuk dalam satu wilayah. Oke, mungkin nanti kita akan melihat kebijakan yang mungkin kita perlu lihat sebenarnya kalau dari sisi epidemiologi, penerapan PSBB dilakukan diutamakan pada daerah-daerah yang memang memiliki jumlah kasus positif meningkat dengan sangat cepat, lokal transmisi di daerah sudah berlangsung, angka kematian yang juga tinggi. Nanti kita bisa melihat di sana daerah-daerah mana yang memang bisa jadi bukan hanya daerah itu, tapi daerah sekitarnya juga perlu kita PSBB-kan. Karena lagi-lagi orang yang keluar dan masuk dari sebuah wilayah tentu akan mempercepat transmisi penularan. Jadi mungkin ke depan kita akan perlu memberlakukan PSBB dengan skala yang jauh lebih besar lagi untuk semakin mempersedikit pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ya, dari situ Bu Dewi kita kan melihat fenomena PSBB ini kan seolah sudah mulai bergulir juga ke daerah-daerah. Belakangan ada Surabaya Raya, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, kemudian ada beberapa daerah lainnya mengikuti Jabodetabek. Kalau dari disiplin keilmuan Anda, apa sesungguhnya yang terjadi? Kalau kita melihat sekarang contohnya dengan diterapkannya PSBB di Jakarta saja, kita lihat sudah 14 hari ditambah lagi dengan sekian hari, kita sudah melihat tren penurunan kasus yang terjadi. Tapi di luar itu ternyata ada penambahan kasus terjadi di Jawa Timur. Jadi lagi-lagi kita harus memantau selain melakukan PSBB di wilayah itu sendiri, semakin memperketat
arus keluar masuk orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Karena lagi-lagi dengan membuka pintu keluar masuk, kita akan memberikan peluang transmisi virus dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sebenarnya kalau dibilang efektif, bisa jadi efektif selama masyarakat yang ada di sana mematuhi peraturan yang sudah ada. Artinya Anda menyepakati andai kata PSBB dilakukan satu wilayah, itu bisa mengurangi resiko orang yang pulang kantor dan pulang kampung maksud kami dan menularkan resiko penularan kepada orang lain. Iya, betul. Jika diterapkan dengan benar. Selain berharap begitu masyarakat disiplin untuk jaga jarak dan juga tidak pulang kampung, tidak mudik, apa saran Anda, Ibu, agar corona di Indonesia cepat berakhir? Prinsipnya sebenarnya simpel. Ini semua kan sama. Virus corona memang sebuah virus. Bukan virus yang baru. Jenis corona kan sudah lama ditemukan. Tapi memang jenis SARS-CoV-2 ini adalah yang baru kita temui di akhir Desember lalu. Dan intinya ketika masyarakat memahami bahwa penularan virus ini hanya dapat masuk ke dalam tubuh kita dan menginfeksi orang hanya melalui mukosa dari mata, hidung, dan mulut. Jadi ketika kita mampu menjaga kebersihan diri kita, sering-sering cuci tangan, karena virus corona itu punya lapisan seperti lemak yang kalau kena sabun aja sudah pecah sebenarnya. Dia sudah kalah dengan seperti itu. Jadi menjaga kebersihan diri, sering-sering cuci tangan, jangan menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Menggunakan masker ini untuk menghindari penularan dari orang lain kepada kita, jaga jarak dengan orang lain. Dengan menerapkan itu semua, kita tengah berkontribusi untuk menjaga memutus transmisi penularan virus ini. Oke, saya terakhir ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, ada evaluasi dari tim Anda selama pemberlakuan pengetatan dan pengamanan di sejumlah titik, utamanya terkait dengan sanksi tilang dan juga menyuruh para pemudik kembali ke asalnya? Ya, jadi evaluasinya itu tadi ya, kira-kira sampai dengan hari ke-9 ini sudah sampai dengan 23.500 kendaraan yang kita kembalikan, dan itu pun mengalami tren penurunan dari hari ke hari ya. Kalau kita bandingkan dari awal kita memulai operasi ini. Kemudian semakin hari masyarakat yang mencoba mudik ini semakin bervariasi menunjukkan ataupun mencoba dengan berbagai cara untuk melaksanakan mudik. Dari dia sembunyi di dalam bis yang lampunya dimatikan, di dalam bagasi bis, kemudian menggunakan mobil box, kemudian truknya dinaikkan mobilnya dinaikkan ke truk gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih berupaya untuk mudik gitu ya, untuk melaksanakan mudik. Tapi kita tidak bosan-bosan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja, tidak melaksanakan mudik sesuai dengan anjuran pemerintah, supaya wabah yang sedang melanda negeri kita ini segera berakhir. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Kombes Benyamin, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, dan juga pakar epidemiologi Dewi Nur Aisyah sudah berbincang bersama kami.